Bahasan ini mengandung bahasa eksplisit untuk kalian yang di bawah 18 tahun. Mika! Ngablur, obrolan seru yang agak ngawur. Ini lama-lama habis ini memori HP ini buat ngerekam. Suara ayam. Karena kita di tengah pedesaan. Volume suaranya naikin lagi dong, biar masuk. Emang kurang ajar, emang lupa itu tidak ada obatnya. Lupa menjadi alasan untuk segala hal. Bisa dimute nggak itu? Lagi mau ngomong ayam. Jangan ini kan nggak tahu kita di mana, kita lagi di kampung halaman. Nah, Kenapa kampung halaman? Nggak kampung kebonan. karena kampung selalu punya halaman. Karena di halaman kita punya memori, Oke. Hah? kenangan. Oke. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kampung halaman kan apa sih? Village. Home. Kalau village apa? Rindu kampung halaman tuh homesick namanya. Nah, homesick benar. Homesick. Sakit rumah. Rumah. Bukan rumah sakit. Oh, ternyata kompleks itu bahasa Inggris ternyata. Iya. Homesick jadi rumah sakit. Sakit rumah jadi rindu kampung halaman. Sama kayak ada quote, pernah ngeliat di meme quote di mobil truk kayak gitu, yang jangan kayak orang susah tapi bahasa Inggris. Don't rich. Don't like rich poor. Ya ampun, bahasa Inggrisnya sangat to the point. Mending kalau bahasa Inggrisnya tulisannya bener masih mending. Dengan udah gitu bahasa Inggrisnya tulisannya salah. Es krim jadi es crime. Jadi Es kejahatan. kriminal. Aduh, Jadi aduh. yang boleh makan es itu cuma maling dan lain sebagainya. Jadi ini tradisi masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan WHO. Duh, kok bertentangan dengan WHO? Kan dilarang mudik. Hashtag Wow. dilarang mudik. Kemarin juga Loh, kan udah pernah disinggung. Mudik sama pulang kampung kan berbeda. Eh? Oh, udah pernah disinggung. bedanya apa? Kalau mudik itu udah pasti balik ke kota lagi. Oh. Kalau pulang ke kampung itu nggak bakal balik-balik lagi. Soalnya Katanya sih pulang gitu, kan pulang. Ini kambingnya tidur apa gimana sih? Ini syuting di depan kandang kambing maksudnya biar kelihatan kambingnya keluar. Kambing? Kambing? Malah ternyata kambingnya demam kamera. Demam kamera. Melihat kamera ada, wah, aku insecure. Begitu kameranya hidup, kambingnya sembunyi. Jadi Padahal kita menunggu suara-suara kambing yang bergelora itu ya. nanti footage kebunnya dimasukin aja nih. Bisa. Waktu ngobrol tiba-tiba tampilannya suwak. Suwak itu satu keluarga dengan porang atau ilas-ilas. Jadi satu keluarga, porangnya mahal, suwaknya nggak ada harganya. Jadi itu kayak satu keluarga kakak adik. Salah satunya berprestasi, yang satunya berdebah, ya begitulah. Waduh. Keluarga suwak ya. Karena porangnya mahal, bisa diekspor. Tapi suwak ini nggak laku. Bahkan daunnya waktu aku masih kecil tuh cuma untuk makan kambing. Nggak tahu kambing sekarang. Sekarang udah masih gak doyan kayaknya. Udah nggak doyan? Udah gak doyan semua. Berevolusi ya berarti kambing juga. Tapi ngeri banget ya kambing makan kayak gitu ya. Bentuknya aja ada. Daunnya apa? Batangnya kayak panuan gitu ya. Boleh lihat. Seperti sangat beracun pohonnya. Nanti boleh lihat di Google suwak. Agak salah tuh Bukan swag ya. Kalau swag kalau pakai K swag gitu juga nanti ketunya swag. Suwak pakai G swag. SWAG swag. No, SUWEG. Oh. Suwak. Jadi walaupun kita kadang manggung di kafe atau di tempat sebenarnya kita berasal dari desa, dari kampung. Inilah rumah kita. Kambingnya bersuara tapi palanya nggak mau muncul. Di tengah ayam-ayam. Nanti footage ayamnya juga dimasukin. Ini kenapa hujan turun? Random sekali ya di sini ya. Sangat random sekali. Aduh, gawat ini. Sudah hujan.
Waduh, oke kita pindah tempat. Ah, random sekali di pagi hari karena lagi musim penghujan. Kalau kata orang Jawa Desember itu gede-gedenya sumber air, tapi ya kalau sumber pendapatan sih macet Wah, kok seperti itu? lah. Desember itu kan identik dengan hari raya, ada Natal, ada tahun baru. Itu setiap hari raya itu tradisi Indonesia itu harga naik. Iya, enggak setiap kali tahun baru. Setiap kali ada hari raya. Setiap kali ada hari raya Dan tradisinya pasti harga yang naik. disinggung cuma sembako. Terus Padahal apa selain sembako apa ini? pasti banyak yang naik di sektor lain, Bos. Tiba-tiba game online ngeluarin skin spesial Natal, Nah, pokoknya semua harga naik. Padahal kan terus kalau ada yang orang non Nasrani tidak tapi belanja menggunakan diskon Natal, wow. nggak apa-apa kan, hari raya itu kan rahmat untuk semua orang. Nah, benar sekali. Jadi semuanya rahmat. Ada juga kemarin yang dari apa Twitternya Katolik garis lucu, katanya terima kasih untuk NU karena muktamarnya kita tidak PPKM. Semuanya rahmat untuk kita Itu semua. bercanda ya, itu bercanda. Jadi mau ngomong apa tadi ya, lupa ya tadi. Nah, ngomongin Natal. Gini, kalau Idul Fitri itu kan hari rayanya mayoritas. Hukum ekonomi itu kan kalau permintaan naik, harga naik. Wajar harga naik Idul Fitri karena kan mayoritas ya 90%-an itu, koreksi kalau saya salah, orang Indonesia kan muslim. Jadi ketika permintaan mereka akan daging, akan baju naik, maka harga naik, wajar. Lah ini hari raya minoritas loh. Kita itu paling cuma 2% loh dari seluruh penduduk Indonesia. Terus permintaan kita naik. Permintaan dari 2% penduduk doang. Tapi tetap naik. Tapi harga tetap naik, itu kan berarti bukan sistem pasar yang berjalan. Tapi Musim berarti, sistem musim. enggak, itu sistem cari untung aja. Oh iya. Mentang-mentang lagi pokoknya setiap hari raya naik. Pemerintah tuh. Jadi tapi kalau Waisak enggak. Nyepi juga enggak ya? Enggak nyepi, malah harga enggak kepengaruh. Nyepi kan orang-orang enggak belanja. Mati lelaguan. Berhenti bersenang-senang malah. Benar. Kalau Introspeksi diri dalam sehari ya. iya, kalau agama yang bukan Samawi, ini sorry ngomongin agama. Itu yang Hindu sama Buddha itu kalau hari raya mereka justru mereka introspeksi diri. Kesalahannya selama ini Hmm. dalam setahun ini apa kesalahannya? Kalau agama yang Samawi ini, yang Islam Katolik ini, kalau hari raya hura-hura. Gue nggak hura-hura sih, sukacita. 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 Kita merayakan semuanya, lelah setahun kita habiskan dalam satu malam. Kerja setahun habis cuma buat lebaran doang kalau kata orang Islam. Jadi kerja setahun nabung itu cuma untuk lebaran. Kalau kita ya cuma untuk Natalan istilahnya. Iya. Apa-apalah, ada liburan akhirnya. Untuk kepuasan diri juga, kepuasan batin. Tapi ada juga yang walaupun hari raya ngeluarin uang putus, sayang sekali uangnya keluar. Hemat itu namanya. Hemat tingkat dewa. Itu hemat next level ya. Irit. Medit itu lebih ke medit ya. Di hari raya itu kita rayakan dengan bersukacita. Kenapa hari raya identik dengan membeli barang? Nah, itu dia. Kenapa tidak dengan menciptakan barang? Mari kita rayakan Natal ini dengan menjahit. Gak ada ya? Pasti Ada lah. Loh, tukang jahit pasti dia beli bahan doang. Untuk bajunya dia menciptakan sendiri. itu profesi kalau itu. Kan untuk dirinya sendiri. Itu profesi tertentu aja gitu. Jadi selalu, tapi curiganya itu hal ini sebenarnya akal-akalannya dari barat aja sebenarnya. Semuanya kita disopir. Budaya pop culture dari luar itu konsumtif karena kita kan rakyatnya banyak. Kalau beli barang menguntungkan pasti.
Enggak, begini aja, enggak cuma Natal. Natal identik dengan memberi hadiah. Lah kan harus beli ya kan. Idul Fitri identik dengan baju baru. Lah kan harus beli. Valentine identik dengan memberi coklat. Nah, Lah kan harus beli juga. Jadi sebenarnya hari raya beli-beli gitu. Bukan hari raya keagamaan, hari raya belanja online. tuh, Sekarang sekarang ya. online ya. Retail lancur ya sekarang ya. Belanja online itu kalau disingkat BOL ya. Belanja online BOL. Kan kalau pinjaman online pinjol. Kalau ojek online ojol. Kalau belanja online BOL. Benjol. Oh, benjol. Antara BOL atau benjol. Itu kemarin apa? Kita ngomongin BOL begini nanti dibilang kasar. Kemarin ada yang komentar, ih omongannya kasar banget, mencret. Kemarin ada kata-kata mencretnya itu udah dibilang kasar. Mencret itu sebuah keadaan di mana perut sakit dan Tidak terkendali. tidak terkendali. Nah, apa kasarnya? Nah, itu wajar-wajar saja. Cuma kalau hari raya ini identik dengan belanja, kolesterol naik, Nah, dan nanti asam lambung setelah hari raya ya. Karena duit habis, masuk ke kerja lagi, stres lagi. Ini healing. Sekarang ini healing. biar dapat support system ya. Ya. Jadi support system yang tidak fake. Ini kalau kata anak-anak sekarang ini lagi healing. Apalah healing? Kita juga ini sekarang lagi chill. Chill. Kalau zaman dulu kan istilahnya refreshing. Sekarang healing. Barang second juga istilahnya. Thrifting. Wah, gila keren bener sekarang istilahnya thrifting. Kalau dulu second ya kan? Second. Barang kedua kan, tangan kedua. Nah, itu. Second namanya. Kata second mungkin lebih kasar kan. Ngomongnya second. Kasar. Sekarang thrifting. Healing. Kalau pengen sendirian namanya me time. Wah, me time. Me time. Padahal lagi gak punya uang aja tuh mau keluar nongkrong. Ngomong sama temannya, pengen me time di rumah. Istilah zaman sekarang. Tapi Iya. tren itu berkembang terus ya. Tapi muter aja terus sih sebenarnya. Iya. Balik lagi. Tapi bukannya itu cuma masalah orang kota ya? Itu kayaknya cuma masalah orang kota loh. Loh, tapi sekarang loh orang desa bergaya orang kota. Gaya hidupnya loh. Contoh, Contoh, istilahnya masak aja. Sekarang masak aja nyegat tukang sayur. Lah kok kayak di kota? Kalau di kota ya wajar, kita nggak ada sayuran, nggak bisa nanam sayur sendiri. Karena atau sendiri di kota kan paling rumah aja udah mepet-mepet, nggak punya halaman, bingung mau nanam sayur gimana. Kalau di sini tanah banyak, bisa kita tancepin apa aja tumbuh, bisa kita sayur. Tapi kalau mau masak tetap nyegat tukang sayur. Lah kok kayak di kota? ya padahal tak lihat itu pepaya buah, daun singkongnya tumbuh, tapi tetap belanja di tukang sayur. Lebih gilanya lagi, belanjanya bukan sayuran, sayur matang. Wow, kalau sayur matang udah muat. Kok bisa ya? Kayak di kota sekali rasanya. Nggak punya gas, bingung mau masak gimana. Waduh. Padahal kayu banyak. Jadi ini fenomena yang baru kita temukan tahun ini kayaknya. Ya, Pulang tahun kampung tahun ini. belakangan ini. Setahun belakangan ini lah. Tahun belakangan ini. Jadi yang terjadi perubahan, enggak, demografinya sih nggak berubah ya. Demografi itu kan istilahnya bukan tata ya. Demografi itu misalnya pekerjaan, profesi, kemudian jumlah penduduk berdasarkan umur dan lain-lain itulah. Itu nggak berubah, tapi culture-nya berubah. Apakah karena smartphone ya? Bisa jadi. Jadi sangat cepat pergerakannya. Jadi yang diserap cuma lifestyle-nya. Lifestyle doang ini. Tapi pemikirannya enggak. Enggak. Gimana menyerap pemikiran orang ini? Kan demografinya nggak berubah, Iya, tetap aja tetap kebon dan lain sebagainya. Nggak make sense sebenarnya, karena cara hidup di sini kan nggak sama dengan di sana gitu. Kan adaptasi lingkungan hidupnya itu kan lain. Di sini hidupnya udah sehat, banyak
tanam tanaman hijau, makanan tetap di kulkas dong. Nah, Padahal makanan seger banyak, mm-mm. tinggal Betul. langsung petik, langsung tumis, seger banget. Itu kalau di ini malah di dambakan ya di Iya. kota ya, sampai pakai Bisa. pipa-pipa itu nanam Iya. kangkung, Bikinin apa sih namanya itu? greenhouse, Ya itu tempatnya hidroponik. hidroponik. Ada aeroponik, ada hidroponik, banyak ponik-ponik. Lama-lama poliponik. Lagunya ini dong, Kuteng Elektrik. Ada Pak? Ada. Poliponik. Good night electric. Bukan Poliponik. ding. Oh itu yang featuring dia, Poliponi. Jadi yang menarik di Natal tahun ini itu ya, di hari raya tahun ini. Ini penghujung tahun kan ya? Oh, itu. Saya mau tanya kepada kalian, apa pencapaian kalian Pasti tahun itu. ini? Ya, Sama resolusi kalian di tahun ke depan apa? pencapaian kalian tanpa bantuan harta orang tua. Terus ada juga yang bikin konten kayak gitu. Ah kamu apa bangga bisa harta orang tua loh. Orang tua kamu miskin, ada yang kayak gitu bikin kontennya. Anak-anak orang-orang kaya itu. Orang tua kamu susah ya. Ya nggak apa-apa. Tapi cukup lah. Nggak gitu, ngabisin harta orang tua. Kamu bangga dijawab loh, orang tua kamu miskin ya, iri ya? Nggak iri sih, cuma Kamu nggak punya harga diri ya. nggak, emang kamu bisa apa tanpa harta orang tuamu? Nah Tuh, bisa kalau gitu. survive nggak kamu Bisa hidup apa? di dunia ini? Nggak apa-apa punya orang tua kaya itu, tapi kalau dia punya karya, punya pemikiran sendiri, nggak apa-apa. Bagus. Idealis, lebih idealis ya. Cuma kalau jadi parasit, kasihan ya. Yang juga Ibumu kasihan. 9 bulan mengandung, menyusui, membesarkan, cuma membesarkan manusia tidak berguna. Wah, sudah kuliah sudah sekolah dari SD, SMP, SMA dibiayai orang tua dan sekolahnya pun dicarikan orang tua, kuliah pun dikuliahkan orang tua, bekerja masih dicarikan orang tua, dan itu aduh nggak nyaman saya kerja di sini, itu sudah dicarikan orang tua loh. Masih tidak nyaman. Wah, Sedangkan yang punya kesempatan lebih menyia-nyiakan kesempatan. ya itu dia. Padahal kesempatan yang dia punya itu diharapkan punya orang. Iya, diharapkan banyak orang. Sekolah tinggi, ogah-ogahan, padahal banyak orang yang mau sekolah sampai SMP aja setengah mati. Setengah mati. Padahal orang tuanya itu Tapi ya selamat untuk kalian yang tahun ini pencapaiannya bagus atas dasar kemampuan sendiri. Good. keren, keren. Keren. Cuma Sampai sesuatu dengan kerja keras sendiri. Cuma- Dan dibantu oleh pacarnya ya. nah, ada apa? Katanya kan gitu, nemanin dari nol. Lah bapakmu? Lah mamamu? Pacarnya kemarin dari nol. Karena kemudian ada yang memprihatinkan lagi ya, bukan memprihatinkan ya, tahun ini tuh hari raya Natalnya itu diselimuti pandemi Nah, dari tahun kemarin sebenarnya dan ketakutan akan Omikron Omikron benar. dan Omikron. Delmikron. Loh, ada lagi Delmikron. Ada yang baru, kemarin baru launching dan di berita Delmikron. Apakah ada Omikron part 2-nya nanti? Namanya lain kalau udah jadi part 2. Ini Natalnya dan tahun barunya terancam tidak bisa dirayakan. Tahun baru sih terserah ya, tahun baru kan bukan hari raya keagamaan ya bagi orang Katolik ataupun Kristen. Makanya itu yang mau kita kritisi. Kenapa? Itu sering disangkut-sangkut pautkan. Padahal itu dua hal yang berbeda loh. Sama Namanya- Natal dan tahun baru pasti ya. Ya, enggak, iya benar. Istilahnya kan kalau Natal emang hari raya orang Nasrani. Kenapa Kalau enggak? tahun baru hari raya siapa dong? Kenapa disangkut pautkan? Kenapa enggak selamat Natal dan hari Ibu? Padahal lebih dekat ke hari Ibu loh. Nah, Hari Ibu dua-dua. tapi hari ibu kan juga universal. Karena kalau buat Tahun untuk baru universal. nah, ya berarti harus sendiri-sendiri dong ngucapinnya. Oh iya. Kalau Natal ya selamat Natal gitu. Nah, Natal aja. Kalau mau digabung ya saya lebih ikhlas ke hari Ibu. Selamat Natal dan hari Ibu daripada selamat Natal dan tahun baru. Lebih bermakna. Orang Natal itu kan juga perayaan kelahiran. Berarti itu kan jasa seorang ibu, jasa Maria ya. Sebagai ibu melahirkan Yesus.
disingkat jadi apa hari Ibu sama Natal? Harus disingkat ini. Kenapa orang suka menyingkat-nyingkat suatu Natal hal? dan tahun baru aja disingkat tak Nataru. Saya jadi ingat Norman Nataru. Jaya. Kabaru. Ini untuk pemerintah atau siapa aja ya. Kok enak amat ya nyingkat-nyingkat hari raya orang ya. Nanya dulu nggak sama yang punya hari raya ini? Padahal itu kan dua hal yang berbeda yang tak bilang tadi. Nggak usah dua hal yang berbeda dulu, jangan sampai ke situ dulu. Ini hari raya keagamaan kok disingkat. Nah, Nanti kalau yang lain-lain disingkat kan ya tersinggung. Penistaan nggak sih? katanya biar mempermudah. Loh, Enak aja, cuma atas nama muda suka-suka sendiri loh. Disingkat-singkat Nataru. Sampai ke surat-surat pemerintah loh. iya semua. Semua terus Himbauan Nataru. Nataru. Di UU itu sampai di undang-undang semua Nataru loh. Natal tahun baru dalam kurung Nataru. Soalnya ada di edarannya dapat di tempat kerja. Kok Baca boleh kok sama Pak Nataru. Jokowi ya? Kok boleh ya? Kok boleh ya sama Pak Jokowi? Dari Vatikan pun tidak pernah menyingkat Nataru loh. Emang Vatikan pernah meluncurkan bahwa Natal dan baru singkatannya Nataru. Nggak mungkin kan, Vatikan nggak pakai bahasa Indonesia. Nah, iya juga ya. Christmas Eve pasti. Nah, Malam Natal. Jadi tolong bagi siapa saja yang menyingkat hari raya Natal itu tujuannya apa yang pertama? Kalau cuma mempermudah ada keterlaluan karena Natal itu kan tidak sesulit itu. Natal cuma 2 suku kata loh. Natal. Itu jadi 3 suka tak malan? Natal kalau Natal doang mah cuma 2 suku kata. Enggak, kalau disingkat jadi Nataru. Natal itu hari raya yang paling pendek loh, suku katanya. Coba nggak usah disebut hari raya agama lain, bayangin aja di pikiranmu. Tiga paling ya. Hindu misalnya nggak apa-apa lah, itu sama minoritas aja. Galungan 3, kita coba Natal 2 Dua suku kata, benar. pendek. Kok ya masih disingkat, dianggap masih terlalu panjang loh. Karena mereka pikir juga tahun baru hari raya kita mungkin. Nggak mungkin, memang itu yang mereka pikirin. Oh, memang itu yang mereka pikir. Enggak, kita tidak boleh menebak dong. Kita menduganya Pak, mungkin. Tidak boleh langsung menunjuk dong. Itu padahal sudah pendek kan. Natal itu sudah pendek. Buat apa dipendek-pendekin lagi? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kalau karena mempermudah itu ada keterlaluan. Yang kedua, kalau karena menyepelekan, nah itu lebih Waduh. Udah kita singkat-singkat aja. Waduh. Atau mungkin ada yang takut dengan hari Natal. Karena kan Natal tiap tahun pasti ada yang menentang. Hari. Iman Anda selemah itu. Aduh. Enggak, gini, apa namanya? Saya takutnya ada yang mau menghilangkan kata Natal di kosakata bangsa Indonesia. Jadi orang Indonesia Didoktrin untuk nggak akan tahu namanya Natal, taunya Nataru. ya bisa jadi nanti di generasi kita 10 tahun ke depan bisa hilang kata Natal. Namanya Nataru. Mungkin di kalender itu bakal dicetaknya Nataru mungkin. Nataru, iya. Lama-lama. Jadi takutnya seperti itu. Terus di kartu-kartu ucapan itu selamat hari Nataru. Nah, Tapi itu Nataru itu jadi kayak orang Jepang. Nataru. Karena orang Jepang bisa L. Natal, Nataru. 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 Apakah kita jadi Ya, Jepang? yang kita takutkan seperti itu. Bahwa kosakata Natal bisa hilang. Kalau lama-lama didoktrinnya Nataru. Cuma itu sih takutnya. Kan Natal ya Natal, tahun baru tahun Karena baru. terlalu baik orang Katolik kan dia terima-terima aja. Kita kan apa ya, baik lah ya. Dua hal yang berbeda istilahnya kan. Natal tahun baru Jadi semoga hari Natal ini menjadi berkah kita semua. berkah dan sukacita untuk kita semua. Semoga tahun baru juga menjadi awal dari sesuatu yang baru. Setiap awal Loh, tahun kita baru dong, ada yang baru ini. Katanya rilis Omicron. Keren banget namanya ya. setiap awal tahun tuh kita berjanji. Tapi ketika menjalani tahun itu seolah-olah kita lupa janji. Pasti begitu. Seolah-olah kita tidak sesuai di jalan yang kita pilih. Awalnya. Kita mengucapkan selamat hari raya Nataru Natal Natal pada bagi semua yang yang merayakan. merayakan, dan semoga selamat menantikan tahun baru bagi siapa saja, bukan hanya orang Katolik, karena tahun yang Universal. baru milik semua orang. Ente mau ngerayain mau enggak suka-suka ya, nggak usah dihubung-hubungkan dengan kita, oke? Nggak usah
ada hubungan dengan barat. Barat dong. Barat ya tahun barat. Barat. Jadi selamat untuk orang barat karena berhasil mendikte kita seolah-olah konsumtif adalah budaya kita. Oke. Padahal budaya kita harusnya produktif dong. Budaya kita itu produktif. Iya. Orang Asia itu terkenal produktif. Seperti Cina. Iya. Cina malah dimusuhi loh. Padahal mereka produktif. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ngablon. Ngobrol ngalor ngidul lagi.